Oke, mendengar suara-suara aneh misalnya, mendengar suara orang menyanyi di tengah. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena Anda telah klik video ini. Pada video malam ini saya akan share tanda-tanda atau ciri-ciri rumah yang berpenghuni jin pengganggu. Jadi bagi Bunda Sister atau Anda semua yang belum tahu apa ciri-ciri rumah yang berpenghuni jin pengganggu, silakan tonton video ini sampai selesai. Oke, kita langsung aja dengan ciri-ciri rumah berpenghuni jin pengganggu yang pertama. Yang pertama adalah penghuni rumah selalu merasa sakit-sakitan yang tidak tahu apa penyebabnya. Sakit aja. Kadang pergi ke dokter pun dokter tak tahu apa sakitnya, tidak terdeteksi. Oke, jadi kadang-kadang sakit kepala yang berlebihan, sakit badan, sakit, macam-macam sakit. Badan selalu tidak sehat, merasa tidak sehat. Itu adalah salah satu ciri-ciri rumah yang berpenghuni jin pengganggu. Penghuni selalu merasa sakit-sakitan yang tidak tahu apa sebabnya. Kemudian kita ke ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri yang kedua adalah merasa ketakutan. Rasa takut yang berlebihan. Kadang-kadang mau ke kamar mandi pun takut, mau ke dapur pun takut. Merasa takut. Oke, kadang siang hari pun merasa takut. Dan orang yang melihat rumah kita itu pun merasa seram. Takut. Rumah itu seperti ada sesuatu menakutkan. Itu adalah salah satu ciri-ciri dari rumah yang berpenghuni jin pengganggu. Kemudian untuk ciri-ciri yang ketiga atau tanda-tanda ketiga, yang ketiga adalah penghuni rumah ini selalu bergaduh, bertengkar sesama sendiri, terlalu sensitif. Oke, jadi rumah ini, rumah yang berpenghuni jin ini, tidak ada kedamaian dalam rumah itu. Orangnya selalu bergaduh, berkelahi, benci sesama sendiri. Suami bergaduh dengan istri, istri bergaduh dengan suami, menantu bergaduh dengan mertua, ataupun menantu bergaduh dengan ipar. Jadi suka bergaduh, bertengkar, sering bertengkar. Ini adalah salah satu ciri-ciri rumah yang berpenghuni jin pengganggu. Jin ini suka kalau penghuni rumah ini bergaduh, bertengkar. Karena itu adalah tujuannya, mengganggu penghuni rumah tersebut. Kemudian untuk ciri-ciri yang keempat adalah mencium bau yang aneh. Bau yang aneh, yang keterlaluan. Seperti bau wangi yang keterlaluan walaupun di situ tidak ada minyak wangi atau tidak ada orang pakai parfum, tiba-tiba bau, bau wangi. Atau kadang-kadang berbau busuk yang tak tahu dari mana sumbernya. Ini bau dari mana, ini kok wangi sekali, ini bau apa nih kok busuk sekali. Kadang-kadang bau ini ada macam-macam, bau wangi, bau busuk, bau kencing, bau hapa, bau yang aneh-aneh. Ini sering tercium di dalam rumah itu atau rumah yang berpenghuni hantu jin pengganggu ini. Oke? Jadi sering mencium bau yang tidak sedap atau bau yang wangi atau bau yang aneh-aneh dan tidak tahu dari mana sumbernya. Oke, jadi ini adalah salah satu ciri-cirinya juga. Kemudian kita ke ciri-ciri yang nomor 4. Yang nomor 4 adalah sering bermimpi buruk. Ini kerja jin nih, kerja jin. Jin yang pengganggu ini suka membuat mimpi buruk. Oke, jadi jangan lupa sebelum tidur itu baca doa. Jangan langsung tidur aja. Kadang-kadang jin ini memang jin jahat, jin yang suka mengganggu. Dia akan mengganggu di waktu kita tidur. Memberi mimpi-mimpi yang menyeramkan, mimpi-mimpi yang buruk, sehingga kita menjadi ketakutan. Itu adalah salah satu juga ciri-ciri atau tanda-tanda rumah yang berpenghuni jin
mengganggu. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah sering mendengar suara-suara aneh. Oke, mendengar suara-suara aneh, misalnya mendengar suara orang menyanyi di tengah malam, mendengar suara orang memanggil-manggil kita walaupun tidak ada orang, mendengar orang bercakap-cakap walaupun tidak ada orang, suara-suara yang tidak ada sumbernya. Tidak ada orang, tapi kita mendengar suara-suara atau mendengar suara perempuan menangis, perempuan tertawa-tawa. Jadi suara-suara aneh sering terdengar siang ataupun malam dalam rumah itu. Ini adalah kerja jin. Dia suka mengganggu manusia, terutamanya mengganggu orang yang ada dalam rumah. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya adalah sering melihat penampakan, yang ini adalah konfirmasi. Kita sering melihat penampakan seperti manusia, penampakan bayang-bayang ataupun perempuan, kakek tua, nenek tua, anak-anak yang aneh-aneh. Namanya juga hantu jin kan, mestilah aneh-aneh. Bentuknya, rupanya buruk, aneh-aneh. Jadi dia sengaja menampakkan diri untuk membuat kita ini jadi takut. Takut sangat. Ini ada setan, ada jin. Dia suka mengganggu. Semakin kita ini takut, semakin jin pengganggu ini suka. Oke, jadi ini adalah juga ciri-cirinya. Yang ini konfirmasi. Kadang-kadang kita melihatnya, kadang-kadang tetangga kita yang melihatnya. Oh, rumah itu, aku melihat penampakan di rumah itu ada seperti putih-putih, ada seperti orang berdiri, ada seperti orang tinggi besar berdiri berjalan di situ. Itu adalah salah satu ciri-ciri yang sudah konfirmasi kalau rumah itu adalah rumah berjin, berhantu yang mengganggu. Kemudian kita ke ciri-ciri yang nomor 8. Yang nomor 8 adalah merasa ditemani. Jadi walaupun kita sendiri di rumah, seperti ada orang menemani. Di waktu kita tidur, seperti ada orang tidur menemani di sebelah kita, padahal tidak ada orang. Tetapi Bunda Sister, hati-hati saja yang ini, yang ciri-ciri yang ini. Karena hantu jin yang jahat ini bisa merubah wujud seperti keluarga kita sendiri. Misalnya seperti anak kita, seperti ibu kita, seperti bapak kita, ataupun seperti suami kita. Jadi untuk yang ini Bunda Sister berhati-hati. Oke, jangan sampai kejadian yang bukan-bukan, terjadi perbuatan yang bukan-bukan. Karena banyak sekali orang yang tidur dengan jin. Dia ingat suaminya, padahal itu adalah jin, genderuwo, merubah diri, merubah wujud seperti suami kita. Ini sudah banyak terjadi. Suaminya keluar rumah pergi kerja, tetapi yang di dalam rumah itu jin yang merupai suaminya duduk dalam kamar. Kan itu sudah terjadi. Itu sudah banyak terjadi pada sister. Jadi yang ini hati-hati. Kita ke ciri-ciri yang nomor 9. Yang nomor 9 adalah penghuni rumah berhantu ini, penghuni-penghuninya ini tidak suka keluar rumah, suka menyendiri, tidak suka bersosial, tidak suka beribadah, tidak suka melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ini adalah ciri-ciri yang nomor 9. Jadi kalau rumah berhantu atau berjin pengganggu ini, orang yang ada dalam rumah itu jadi malas melakukan ibadah. Aduh, malas aku sembahyang, aku malas lah buat kerja nih. Aku malas bersih-bersih, aku malas keluar rumah. Jadi yang nomor 9 ini garis besarnya, penghuni rumah jadi malas melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, malas beribadah, malas bersosial, dan suka menyendiri. Oke Bunda Sister semua, jadi itulah tanda-tanda atau ciri-ciri rumah yang berpenghuni jin pengganggu.
percaya atau tidak itu terpulang bunda sister semua, karena benda-benda ini tidak nampak. Jadi yang tidak percaya silahkan tidak percaya, yang percaya silahkan percaya. Oke, jadi itu saja untuk video malam ini. Semoga video ini bermanfaat untuk bunda dan sister semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.